Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Budian Mu'arraf, NIM 173 dari Informatika kelas H. Di sini saya akan menjelaskan sedikit atau membahas sedikit tentang pokok pikiran Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan ideologi Muhammadiyah yang memberikan gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini. Cita-cita yang ingin diwujudkan dengan cara-cara yang diperjuangkan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sebagai ideologi, Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah dan proses penyusunan sistem kerjasama yang dilakukan untuk mewujudkan tujuannya. Sederhananya, bagi Persyarikatan Muhammadiyah, Muqaddimah Anggaran Dasar berfungsi sebagai jiwa dan semangat untuk pengabdian serta perjuangan Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah memiliki 6 pokok. Di antaranya yang pertama yaitu hidup manusia harus mentauhidkan Allah, bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat hanya kepada Allah. Jadi manusia merupakan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak diciptakan untuk bermain-main, tetapi ada tujuan di balik penciptaan manusia itu sendiri, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajiblah manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang berarti bertuhan, beribadah serta tunduk dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan saat ini banyak manusia yang lalai akan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara mereka yang beribadah bukan diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, atau tidak diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, melainkan diniatkan agar dicap atau dianggap sebagai seorang muslim yang taat, yang alim di mata masyarakat. Banyak juga manusia yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ritual-ritual yang sejatinya tidak diajarkan dalam agama Islam. Dan hal itu sangatlah bertentangan dengan tujuan diciptakannya manusia, yang mana telah tertera dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56, yang artinya, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ya, itu pokok pikiran yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hidup manusia harus bermasyarakat. Nah, di zaman yang telah modern ini memaksa kita untuk ikut arus modernisasi, yang artinya tidak terlepas kita dalam menggunakan gadget dalam kehidupan sehari-hari, yang mana dalam prakteknya gadget ini kerap kali membuat kita lalai akan kondisi masyarakat atau kondisi di sekitar kita, dan membuat kita terfokus pada dunia dalam genggaman kita yang kecil itu, atau dalam dunia maya yang kita kenal. Kemudian yang ketiga, hanya hukum Allah satu-satunya yang dapat dijadikan sendi pembentukan pribadi utama dan mengatur tata tertib hidup bersama menuju kehidupan bahagia, sejahtera, yang hakiki dunia dan akhirat. Nah, menjalankan hukum Allah adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Islam adalah agama wahyu dari Allah, bukan agama budaya yang hanya rekayasa manusia. Karena itulah sudah menjadi seharusnya
bahwa hukum Allah yang menjadi satu-satunya hukum yang dapat dijadikan sebagai sendi untuk pembentukan pribadi yang utama dan mengatur tata tertib hidup bersama untuk kehidupan bahagia dan sejahtera. Kemudian yang keempat adalah berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah dan berbuat ihsan dan islah kepada sesama manusia. Dalam surat Al-Hujurat ayat 15, Allah berfirman yang artinya orang mukmin itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Sebagai seorang mukmin, berjuang untuk menegakkan agama Allah merupakan sebuah keharusan untuk menciptakan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Apalagi dalam kondisi kehidupan saat ini yang mana orang-orang mulai melenceng dari ajaran agama Islam. Kemudian pokok pikiran yang kelima, yakni perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala hanya akan berhasil bila mengikuti jejak perjuangan para nabi, terutama perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam melakukan perjuangan sudah sepatutnya kita untuk mencontoh perjuangan Rasulullah SAW sebagai revolusioner dunia yang membawa agama Islam dan telah membawa manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Dan hal ini sudah tertera dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Kemudian pokok pikiran yang terakhir yaitu perjuangan mewujudkan maksud dan tujuan di atas hanya akan dapat tercapai apabila dilaksanakan dengan berorganisasi. Nah, berorganisasi merupakan suatu hal yang penting. Sebuah pepatah mengatakan kebenaran yang tidak diatur atau yang tidak teratur dengan baik dapat dikalahkan oleh kebatilan yang teratur. Oleh sebab itu, dengan berorganisasi akan dapat mempermudah mencapai tujuan dengan sangat efisien dalam pelaksanaannya, serta bisa untuk menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Cukup sekian penjelasan dari saya, pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq. Nun wal qalami wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.